Assalamualaikum, Pak Adit, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Pak Pak Adit sibuk apa hari ini? Saya baru selesai mengisi materi pada kegiatan MPLS, Bu. Alhamdulillah untuk jadwal sudah selesai dan ada jeda waktu makan siang untuk bisa beristirahat, Bu. Oh iya ya Pak Adit, memang di sekolah kita lagi ada kegiatan MPLS ya. Iya, betul, Bu. Oke, kebetulan lagi istirahat nih Pak. Ada yang mau disampaikan nggak atau kita diskusi? Iya, Bu. Jadi untuk mengawali tahun ajaran baru, kok saya kepikiran kegiatan belajar siswa ya, Bu. Di semester kemarin saya sempat disupervisi oleh Pak Kepala Sekolah. Saat itu kegiatan pembelajaran dengan model kelompok. Kalau dari penilaian Pak Kepala sih sudah bagus dan siswa pun aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tapi saya merasa kurang puas ya Bu pada kegiatan pembelajaran dengan teknik kelompok. Beberapa siswa saja yang aktif. Siswa lain masih mengandalkan teman kelompoknya baik dalam mengisi lembar kerja maupun melakukan presentasi di depan. Hmm, oh begitu ya Pak. Baik Pak. Kalau begitu di sesi ini kita buat sesi diskusi untuk mendapatkan solusi bersama ya Pak. Apakah ada hal yang ingin Pak Adit dapatkan dari sesi diskusi ini? Saya ingin menemukan model, metode, atau strategi pembelajaran apa yang mampu mengaktifkan siswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran berkelompok, sehingga timbul rasa percaya diri dan kemandirian pada anak, Bu. Begitu. Kira-kira tujuan akhirnya apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin siswa saya itu lebih percaya diri dalam menyelesaikan lembar kerja secara mandiri serta berani tampil di depan kelas, Bu. Baik Pak Adit. Jadi dari sesi ini Bapak berharap dapat menemukan strategi perencanaan pembelajaran yang mendorong rasa percaya diri, kemandirian, dan tanggung jawab siswa terhadap perannya dalam suatu kelompok. Begitu ya Pak Adit? Iya, betul, Bu. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, dalam satu kelas itu biasanya ada berapa siswa yang aktif dalam dan selalu diandalkan oleh temannya untuk mengerjakan tugas kelompok? Mungkin ada sekitar 5 sampai 6 ya Bu ya. Jadi dalam kelompok itu ada ketua yang saya tunjuk berdasarkan nilai dan aktivitas mereka yang saya anggap menonjol. Nah, mereka lah yang selalu diandalkan oleh anggota kelompoknya, Bu. Apakah Bapak sudah pernah bertanya alasan mereka tidak mau berperan aktif dalam kegiatan kelompok tersebut? Tentunya kegiatan kelompok saya biasanya berkeliling dan mendapati anak-anak hanya duduk santai tanpa ikut aktif. Ketika ditanya pun jawaban mereka beragam. Sebagian besar mereka merasa tidak percaya diri, yang lainnya merasa sudah ada teman yang mengerjakan, jadi tidak perlu berpartisipasi gitu, Bu. Setelah itu apakah, Bapak berusaha mengkonfirmasi kepada murid Bapak yang dianggap sudah lebih siap dan menjadi andalan di dalam kelompok? Tentu saja saya pun pernah menanyakan hal tersebut kepada murid-murid saya. Pengakuan mereka karena setelah pembagian tugas secara internal, teman-teman dari kelompok tidak mau memenuhi perannya dengan alasan yang menunjukkan ketidakpercayaan dirinya. Murid-murid baik dalam penyelesaian job sheet maupun tampil di depan sehingga temannya berusaha untuk menutupi dengan menghandle semua tugas di dalam kelompok, Bu.
Begitu ya, Pak. Bagaimana perasaan Bapak mengetahui hal tersebut? Jujur ya Bu ya, saya merasa kecewa. Selama ini saya kurang memperhatikan dan melatih kepercayaan murid-murid saya sehingga mereka terlalu bergantung pada teman satu kelompoknya. Oke, nah sekarang coba Bapak sambil refleksi diri ya Pak. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah menggunakan strategi pembelajaran yang menunjang kemandirian dan kepercayaan diri siswa? Dalam KBM, saya sudah berusaha merancang pembelajaran dengan berbagai kegiatan dalam kelompok untuk dijadikan atau dikerjakan secara bersama-sama. Harapannya anak-anak berbagai peran dalam menyelesaikan lembar kerja tersebut. Kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak sudah berada di angka berapa? Sepertinya sudah di angka 7 sampai dengan 8 lah, Bu. Harapannya ingin di angka berapa, Pak? Saya ingin sih di angka 9 sampai dengan 10 kalau bisa. Tapi harusnya bisa, Bu. Ya. Baik, baik. Untuk mencapai angka yang diinginkan, solusinya apa nih kira-kira? Dengan merancang pembelajaran yang mendorong kemandirian dan kepercayaan diri pada murid, Bu. Siap. Pembelajaran yang seperti apa yang ingin Pak Adit capai? Pembelajaran yang tentunya memberikan ruang untuk aktif dalam pembelajaran kelompok. Saya bisa mencoba dengan pembagian anggota kelompok secara bergiliran dan menekankan peran masing-masing anggota dalam kelompok. Bagus sekali, Pak Adit. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Bapak siapkan untuk melaksanakan rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi? Yang pertama, saya akan mencari referensi pembelajaran berkelompok yang menyenangkan. Bagaimana pembagian anggota kelompok yang baik, serta banyak berdiskusi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran lain untuk lebih mengenal karakteristik dan gaya belajar murid-murid saya. Sebelumnya, Pak Adit sudah pernah mempraktekkan teknik pelompokan seperti apa di kelas? Saya biasa membuat kelompok dengan membagi secara merata baik gender maupun kemampuan kognitifnya. Berharap dalam satu kelompok itu ada murid sebagai ahli atau tutor bagi temannya yang lain, Bu. Pada saat itu bagaimana pembelajaran kelompok yang Bapak laksanakan? Di awal diskusi kelompok, saya akan memberikan lembar penugasan kelompok dan memberikan instruksi untuk pembagian peran. Selanjutnya akan ada tagihan berupa pengisian jurnal dan presentasi perwakilan kelompok di depan kelas. Apakah kegiatan pembelajarannya berjalan efektif? Proses pembelajaran sebenarnya sih berjalan efektif, tetapi beberapa murid tidak menjalankan perannya dengan maksimal dan mengandalkan murid ahli saja. Oke, dari pengalaman tersebut, adakah hal yang perlu Bapak perbaiki? Agar siswa-siswa saya tidak mengandalkan orang tertentu dalam kelompok, harus dilakukan pembentukan kelompok secara bergiliran. Setiap kegiatan pembelajaran dilakukan. Saya pun berencana untuk menyusun kegiatan kelompok dalam suatu permainan. Misalnya dengan teka-teki silang estafet, anak harus membagi perannya masing-masing agar dapat selesai dengan tepat waktu.
Wah, bagus sekali Pak rencananya. Pak Adit ingin merancang pembelajaran berkelompok dan meramunya dalam suatu kegiatan atau permainan yang membutuhkan pembagian peran dalam kelompok. Begitu ya, Pak? Iya, betul Bu. Kira-kira butuh berapa lama Pak Adit dalam merancang pembelajaran yang Pak Adit sebutkan tadi? Kurang lebih 1 minggu untuk persiapannya Bu. Minggu depan sudah siap untuk menerapkannya di kelas. Ada yang bisa membantu untuk mempersiapkannya? Tentu ada Bu, yaitu teman sejawat di sekolah saya, kemudian yang merupakan sesama guru produktif Bu ya, wali kelas, dan tentunya dengan bimbingan dari kepala sekolah Bu. Mhm. Kalau Sebelumnya begitu melaksanakan minggu pembelajaran. depan sudah bisa dipraktikkan di dalam kelas ya, Pak? Kira-kira akan siap? Tentunya harus siap Bu. Halo. Oke. Kalau begitu minggu depan saya tunggu perkembangan siswa di kelas Pak Adit ya. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Pak Adit diskusikan lagi? Sepertinya sudah Bu. Oke, baik. Kalau begitu, boleh saya merangkum di sesi pertemuan kita hari ini ya, Pak. Tadi Pak Adit merasa kegiatan berkelompok belum maksimal dilaksanakan. Perlu inovasi dan strategi pengelompokan siswa untuk mendorong keaktifan seluruh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Betul begitu, Pak Adit? Iya, betul sekali Bu. Oke. Apa yang didapatkan Pak Adit pada sesi ini? Saya mengenai permasalahan yang saya hadapi ini dan mendapatkan kemungkinan strategi baru apa yang bisa saya terapkan nanti di kelas Bu. Oke. Oke Pak Adit, sekarang kita berada di sesi terakhir ya Pak. Apa yang Pak Adit rasakan setelah sesi diskusi kita? Saya merasa senang sekali, pikiran saya menjadi terbuka, saya juga merasa jadi terbantu, yang tadinya bingung sekarang mendapatkan pencerahan. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Adit sudah bersedia berdiskusi dengan saya tentang hal yang sedang Bapak hadapi. Kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Pak Adit. Saya tunggu ceritanya setelah melaksanakan pembelajaran yang Bapak rancang. Sampai di sini dulu ya Pak. Tetap semangat dan sehat selalu Pak. Baik Bu, terima kasih banyak.